Saya JJ Jakaria, saya Muhammad Fitwa Adrianto. Saya Saiful Anwar. Matahari Department Store menutup gerainya di bulan Juli 2021. Giant seolah-olah tidak mau kalah, juga menutup gerainya. Di tahun 2021 ini, apa sebenarnya yang terjadi dan mau kemana mereka? Melalui video ini kita akan berdiskusi dan membahas permasalahan Giant Hypermarket. Khusus di Indonesia, Giant dibesarkan oleh PT Hero Supermarket Tbk di bawah Hero Group. Giant awalnya diberi nama Giant Hypermarket dibuka pertama kali pada tahun 2002. Gerai pertamanya berlokasi di Villa Melati, Tangerang. Giant adalah satu-satunya supermarket di Indonesia yang termasuk ke dalam anggota Global Compact Network, yaitu inisiatif kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGC, United States Nation Global Compact, yang didirikan untuk mendesak bisnis-bisnis di dunia untuk mengadopsi prinsip tanggung jawab sosial di bidang hak asasi manusia, buruh, lingkungan, dan anti korupsi. Giant bersertifikat standar ISO 22000, satu-satunya supermarket di Indonesia yang menerima sertifikat HACCP 9000. Seperti kita ketahui, semua perusahaan pasti memiliki visi dan misi. Visi dari Giant itu sendiri untuk menjadikan pimpinan dalam industri supermarket di Indonesia yang paling dicintai, dipercaya, dan dihargai. Misi Giant itu yang pertama untuk melayani para pelanggan dengan pengalaman belanja yang baik, penyediaan produk yang segar dan ramah lingkungan, mendorong gaya hidup yang sehat melalui integrasi kesehatan dan kesenangan. Kalau kita lihat dari analisa SWOT, Giant itu memang dari segi peluang sangat luar biasa. Pasar di Indonesia itu konsumennya luar biasa. Banyak masyarakat kita yang suka belanja. Ini adalah peluang bagi Giant untuk berkembang seharusnya. Tetapi kita lihat dari segi ancamannya, mungkin banyak sekali pesaing-pesaing yang sekarang notabene sudah menjamur di berbagai macam daerah, sampai ke pelosok-pelosok bahkan. Bahkan kita lihat pesaingnya katakanlah seperti Alfamart, Indomaret, dan seterusnya sudah sampai pelosok. Untuk kebutuhan belanja sehari-hari, masyarakat pilihan terdekat. Ini menjadi ancaman tersendiri bagi Giant. Dalam analisis SWOT, dalam strength, harga yang terjangkau, terus ada penawaran yang beragam, terus persediaan barang yang cukup banyak. Dalam weakness, sudah mulai langka, pelayanan yang kurang memuaskan, terus keadaan toko yang kurang terawat. Tahap kemunduran mulai awal Juli 2021, PT Hero Supermarket Tbk atau Hero akan menutup seluruh gerai supermarket Giant. Rencananya Hero Supermarket akan mengubah hingga 5 gerai Giant menjadi IKEA dan mempertimbangkan mengkonversi sejumlah gerai menjadi Hero Supermarket. Hero akan memfokuskan investasi untuk mengembangkan IKEA Guardian dan Hero Supermarket yang memiliki potensi pertumbuhan lebih baik dibandingkan Giant. Sekedar informasi, baru-baru ini Hero mengantongi pinjaman dari pihak afiliasi The Dairy Farm Company Limited sebesar 775 miliar. Hero menjelaskan fasilitas tersebut akan digunakan untuk menambah modal kerja jangka pendek dan kebutuhan kas operasional mengingat ketidakpastian dampak pandemi COVID-19 ini dan kondisi perdagangan yang menantang dan yang dihadapi oleh Hero saat ini. PT Hero Giant ini memang terlihat di waktu belakangan ini terjadi kemunduran. Kalau dilihat dari analisa SWOT bahwa ada beberapa pelayanan yang kurang memuaskan. Lalu juga banyak sekali komplain terkait toko yang kurang terawat, gitu ya. Itu salah satu poin karena bagaimanapun kan PT Giant ini di awal memang dia menjual kenyamanan, barangnya banyak, tapi di akhir-akhir kelihatan terkait pelayanan dan kondisi itu menjadi bagian penting karena ada pergeseran perilaku konsumen. Ya, jadi di analisis SWOT ini kita bisa melihat bagaimana kekuatan lalu bagaimana kelemahan. Dari sisi kelemahan hampir begitu, sehingga Hero ini memang harus berbenah tentunya, sehingga barangkali nanti dengan analisa yang lain kita bisa melihat
bagaimana mengembangkan kelemahan tersebut. Ya, jadi dari analisa SWOT yang ada, sehingga dalam sebuah strategik itu kita bisa terkait dengan bagaimana agar Giant ini bisa melakukan peningkatan, gitu. Kita silangkan. Pak Ipul sudah menyampaikan bagaimana terkait analisa yang lain, lalu tadi Pak Tito sudah menyampaikan. Nah, kita coba silangkan misalkan dengan meningkatkan daya tarik customer, gitu ya. Lalu dari sisi SDM mungkin perlu juga adanya training terhadap para pegawai. Lalu juga kita bisa buatkan peningkatan standarisasi dari sisi perusahaan, gitu ya. Lalu karena tadi ada kelemahan dari sisi kesannya kotor dan seterusnya, bagaimana Giant ini bisa menciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang sehat, sehingga perusahaan ini akan tetap menjadi pilihan para customer di Indonesia. Sekarang kita coba menganalisa dari segi balance scorecard. Balance scorecard ini adalah sebuah penilaian kinerja yang kalau dulu orang menilai kinerja itu dari segi keuangan toh. Tapi sekarang kita bisa melihat dari 4 perspektif. Yang pertama adalah keuangan itu sendiri, yang kedua adalah dari segi pelanggannya, yang ketiga adalah dari bisnis internal mereka, dan yang terakhir dari pertumbuhan dari perusahaan itu sendiri. Nah, dari keuangan mungkin semua paham. Ketika perusahaan itu sudah mulai goyang, dari keuangan pertama dilihat. Tetapi yang tidak kalah penting adalah yang kedua, dari segi persepsi pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi utama. Dalam hal ini Giant sudah melakukan itu. Terbukti ketika Jumat, Sabtu, Minggu, ketika weekend mereka memberikan harga-harga yang promo misalnya. Ini salah satu adalah upaya Giant untuk menarik para pelanggannya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah tentang proses internal. Bagaimana Giant sudah memberikan produk-produk, hampir 670 produk yang mereka hasilkan dari segi produk itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tentang pertumbuhan. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Giant, ada Giant Extra, ada Giant Supermarket dan seterusnya, itu merupakan terobosan-terobosan dilakukan. Mestinya dengan terobosan itu mereka bisa berkembang mestinya. Tapi karena mungkin ekonomi Indonesia sekarang ini sudah mulai turun, daya beli masyarakat sudah menurun, itu menjadi PR sendiri bagi Giant untuk melakukan terobosan-terobosan. Dan kita tahu hasilnya saat ini menjadi evaluasi bahwa beberapa gerai Giant sudah mulai tutup dengan persepsi tersebut. Strategi manajemen PT Hero Supermarket Tbk ke depan agar tetap bertahan, ya, yang pertama, manajemen PT Hero Supermarket Tbk mengungkapkan semua gerai Giant akan ditutup pada bulan Juli 2021. Perseroan akan mengubah gerai Giant menjadi IKEA sebagai langkah strategis perusahaan. Manajemen juga menjelaskan, perseroan juga sedang mempertimbangkan untuk mengubah gerai Giant menjadi gerai Hero Supermarket. Direktur Hero mengatakan, alasan perusahaan adalah sebagai respon cepat serta tepat dari perusahaan yang diperlukan untuk beradaptasi terhadap dinamika pasar beralihnya konsumen Indonesia dari format hypermarket dalam beberapa tahun terakhir ini dari offline menjadi online. PT Hero telah mengembangkan strategi pemasaran multikanal atau omnikanal untuk menghadapi ketatnya persaingan bisnis retail modern dan perubahan perilaku konsumen. Saat ini telah dimulai promosi online, salah satunya melalui sosial media. Nah, untuk penjualan secara online sebelum akhir tahun ini juga diharapkan sudah bisa dilakukan. PT Hero Supermarket akan mengubah strategi perusahaan. Yang pertama bakal fokus ke pengembangan bisnis IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. Yang kedua, gerai Giant akan diubah menjadi IKEA. Yang ketiga, perusahaan memastikan hak karyawan dan mitra bisnis terpenuhi secara adil. Mungkin kita bisa coba simpulkan bahwa memang kita harus menyadari bahwa Giant saat ini sudah tidak ada lagi. Ya, itu merupakan menjadi bagian yang dilakukan oleh PT Hero dalam rangka mempertahankan diri. Sekarang sudah lahir, di situ ada IKEA, ada Guardian. Itu adalah bagian dari strategik di mana roh utama tetap dari Giant. Giant akan menjadi pengalaman, sehingga saya rasa ketika kita tahu tadi dengan strategik, baik dengan balance scorecard ataupun SWOT, tentunya perusahaan bisa memiliki pengalaman yang cukup baik agar tidak terjadi lagi kejadian seperti Giant. Baik, terima kasih. Demikian
paparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan dapat di-sharing kembali ke teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.